Selamat pagi rekan-rekan semua yang dikasihi Tuhan. Bersyukur bahwa kita masih bisa diberi kehidupan oleh Tuhan. Masih bisa hidup satu hari lagi, itu berkat Tuhan. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah Celebrate Your Life. Mari kita merayakan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Kita naikkan nyanyian pujian dari PKJ 148 ayat 1 sampai 4. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhan untuk hari pemberian Tuhan yang baru, yang bisa kita nikmati dan kita rayakan. Sekarang pun kita sedang merayakannya di dalam persekutuan dewasa. Doa pembukaan oleh Penatua Miranda. Mari kita kembali berdoa untuk persekutuan ini. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu kepada kami semua. Kami mengucap syukur karena kami boleh berkumpul melalui Zoom meeting untuk persekutuan dewasa kali ini. Bapak, Engkau sertai Bu Tea yang akan membawakan refleksi, juga untuk teman-teman yang akan sharing mengenai
kehidupannya, juga untuk Pak Yudian yang sebentar akan memberikan presentasi, juga untuk kami semua yang mengikuti persekutuan ini. Engkau sertai Bapa agar kami boleh bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami Bapa yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Rekan-rekan, saya ajak untuk kita membaca bersama dari Mazmur 118, ayatnya yang ke-24. Kita baca sama-sama ya. Mazmur 118, ayatnya yang ke-24. Kita mulai. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Ulangi ya. Kita ulangi sambil kita rasakan, kita hayati. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Ngomong-ngomong, kita suka merasakan nggak sih kalau hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan untuk kita bersorak-sorak dan bersuka cita? Ya, saya juga sama kok, kadang-kadang nggak merasa bahwa ini hari yang dijadikan Tuhan. Ya, jujur aja. Sebab begitu bangun kan yang kepikir, hari ini mau ngapain? Oh, hari ini ada persekutuan dewasa, buru-buru dengan tugas, beresin dulu. Kasih, misalnya kok ada yang kita harus siapin makanan sarapan, kita siapin dulu. Sarapan untuk anak, untuk suami, untuk keluarga ya. Terus kita beresin yang lainnya. Hari lain sama juga. Kadang kita nggak kepikir ya. Sempat nggak sih ya, bangun tidur tuh, kita diam sejenak, terus kita lihat kiri kanan, terus, sadar, ternyata aku masih hidup loh. Terima kasih Tuhan, bahwa aku masih hidup hari ini. Terima kasih Tuhan, bahwa aku bisa tidur. Ya. Dan bukan hanya bisa tidur, tapi juga bangun. Sebab kalau tidur keterusan, gimana? Tidur, tapi juga bangun. Terima kasih Tuhan. Kita rasakan nggak tuh? Kadang iya mungkin, tapi mungkin lebih banyak enggaknya ya, karena udah kepikiran banyak yang harus kita kerjakan. Celebrate your life, merayakan kehidupan kita. Kita awali hari baru yang Tuhan masih percayakan kepada kita. Sejenak mungkin hanya 5 menit di atas tempat tidur sebelum kita melakukan hal yang lain. Kita sadari diri kita, aku masih ada. Kita lihat ke kiri, atau kalau kita tidur di sebelah kiri, kita lihat ke kanan, suamiku juga masih ada. Istriku masih ada. Kalau tidur sama anak atau cucu, kita lihat, dia juga masih ada. Dan, saya juga masih bisa melihat dia. Bukankah itu berkat? Dan kita bisa bersorak-sorak, bersukacita untuk memulai melanjutkan aktivitas kita berikutnya. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dari NKB 116? Hanya dengan sabda Tuhan, hanya dengan firman-Nya, kita akan mendapatkan kekuatan, ajaran darinya, untuk bisa merayakan hidup kita.
Kita berdoa. Kami sungguh ingin berbahagia, ya Allah. Walaupun terkadang karena kesulitan, karena beban, karena masalah yang begitu banyak, begitu berat, membuat kami tidak bisa berbahagia. Bahkan kami menjadikan itu sebagai alasan kami untuk tidak memilih bahagia. Kami ingin berbahagia, ya Bapa. Melalui pujian tadi, kami dapat memilikinya. Kami dapat mengalaminya. Jikalau kami hidup di dalam Engkau, di dalam firman-Mu. Kami mau belajar firman-Mu, ya Bapa. Melalui kesaksian daripada pemazmur, tetapi juga melalui kesaksian-kesaksian dari rekan-rekan kami yang mengalami firman Tuhan secara langsung di dalam hidupnya. Tolonglah kami, mampukan kami untuk bisa mengerti, juga percaya, dan melakukannya. Bersabdalah pada kami, ya Bapa, lewat pembacaan Alkitab maupun kesaksian daripada rekan-rekan dan refleksi yang ada. Karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan mengajak dulu rekan-rekan baca Alkitab ya, nanti setelah itu kita dengarkan kesaksian. Kita membaca dari Mazmur 33, Mazmur 33 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22. Saya mengajak kita membaca secara bergantian, oke? Mazmur 33 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22 kita membaca secara bergantian. Saya akan membaca bagian yang mengarah keluar, saudara-saudara membaca bagian yang mengarah ke dalam. Kita mulai dulu ya dengan saya. Bersorak-sorailah hai orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji itu layak bagi orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermaknanya dengan terus 10 kali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Ketiklah baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu kerjaannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya, segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Dia mengadakan rencana suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga. Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian. Yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besar kuasanya.
Seorang Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Yang sekalipun tidak dapat memberi keuntungan. Sesungguhnya, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, Pada mereka yang berharap akan kasih setianya. untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut. Dan memelihara mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia, hati kita bersuka cita. Sebab kepadanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami. kami berharap kepadamu. Sekian firman Tuhan yang sudah kita bacakan bersama. Dan tentu saja sudah kita hayati juga. Kita mau mendengarkan bagaimana kesaksian daripada rekan-rekan kita di dalam menjalani kehidupannya, di dalam merayakan kehidupannya. Kita mendengarkan kesaksian dari rekan kita, Lani Syarif. Lagu Tiap Langkahku pasti kita semua ingat ya dan mengenal, bahkan mengamininya. Buat saya, lagu itu liriknya betul-betul saya alami. Saya bacakan sedikit ya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Pada tanggal 15 Januari 2021, Mami mertua saya, yaitu Mami Henry, pulang ke rumah Bapak karena kanker cervix. Mami sakit udah lama, tapi bisa bertahan sampai waktu itu. Dan kemudian 21 Februari, Henry juga ikut dipanggil pulang ke rumah Bapak karena kanker kolon, kanker usus besar. Sakitnya Henry nggak terlalu lama. Sejak diketahui, kurang lebih 9 bulan saya merawatnya. Dan sebetulnya masih bagus ya, udah bisa bertahan gitu. Dan kondisinya lumayan. Cuman pada saat terakhir itu karena dia dioperasi, hari ini dioperasi, malamnya drop, besoknya menurun terus, lalu lusanya dipanggil pulang. Pada saat itu sangat berat, karena dalam waktu 2 bulan, saya ditinggal orang yang saya kasihi, 2 orang. Tapi saya bersyukur, Tuhan menguatkan saya. Dan kalau sekarang saya merenungkan saat ini, kalau saat itu Henry dan Mami saat ini Henry dan Mami masih ada, dan dalam keadaan sakit yang lumayan parah, saya membayangkan saya nggak sanggup. Sudah ada PPKM darurat, lalu cari rumah sakit begitu sulitnya. Kalau saya terima video-video tuh orang sakit sampai diemper-emper gitu, ada yang di bawah, di lantai. Aduh, saya kalau membayangkan sekarang terjadinya tuh saya nggak tega, kasihan. Waktu itu juga Henry udah sulit cari rumah sakit, tapi masih mending lah, masih bisa dapat gitu. Jadi saya sangat bersyukur ya, walaupun 2 orang yang saya sangat kasihi sudah dipanggil pulang oleh Tuhan duluan, ternyata waktu itu sangat tepat. Tuhan yang sudah mengatur semuanya. Dan saya yakin bahwa tidak ada satupun yang terjadi tanpa seizinnya.
Dan saya juga bersyukur selama 9 bulan saya merawat dia, bolak-balik ke rumah sakit, juga tetap harus bekerja di apotek. Rasanya kalau saya pikir-pikir, apa saya sanggup sih? Tapi ternyata bisa. Itu semua adalah karena pimpinan dan berkat dari Tuhan. Tuhan melindungi saya. Saya sampai saat ini, puji Tuhan, sehat. Padahal kalau dipikir-pikir, saya tuh selama 9 bulan tiap hari tuh ke rumah sakit, ngantar Henry kontrol atau menunggu dia dirawat. Bahkan saya ke apotek, itu tuh tempat-tempat rumah sakit dan apotek itu tempat-tempat yang penuh dengan virus dan penyakit kalau menurut saya. Jadi kita sebaiknya menghindar kedua tempat itu. Tapi saya justru menyamperin ke situ. Jadi saya tuh seolah kayak menyodorkan diri saya. Puji Tuhan, Tuhan menolong dan melindungi saya sampai saat ini. Karena apotek kan tidak boleh tutup ya. Jadi sejak pandemi dari Maret yang lalu itu, saya nggak pernah merasakan libur atau diam di rumah, istirahat, duduk manis, nonton TV, dan lain-lainnya. Saya tetap harus masuk kerja. Bahkan saya melayani orang-orang sakit yang mungkin saja mereka itu OTG, dan saya bisa tertular. Semua yang saya alami itu betul-betul Tuhan sudah mengatur semuanya. Selama saya merawat Henry, memang saya begitu lelah secara fisik, juga lelah pikiran. Jadi saya tuh turun berat saya sampai 7 kilo sampai saat ini, dan belum pulih kembali. Tapi saya juga bersyukur, karena dulu waktu saya pingin berat badan turun, sekilo aja susah banget. Turun sekilo, nanti naik 2 kilo, kadang-kadang begitu. Sekarang mau nggak mau, saya turun 7 kilo. Dan rasanya badan ini lebih enteng, lebih enak gitu ya untuk beraktivitas gitu. Saya pikir ini semua juga Tuhan semua yang sudah mengatur. Dan saya sudah cukup puas, walaupun dengan kelelahan saya sudah merawat Henry sampai semaksimal mungkin. Itu Tuhan yang memberi kekuatan pada saya. Dan saya juga ingin sekarang ini merasakan libur ya di apotek, itu kerja tuh libur 3-4 hari saja, diam di rumah, santai. Tapi nggak bisa. Jadi saya juga menghimbau kepada ibu-ibu, mungkin yang sudah 1,5 tahun diam di rumah, mungkin bosan diam di rumah terus, tapi bersabarlah. Karena saat ini lebih aman kalau kita diam di rumah daripada kita keluar keluyuran kemana-mana. Dan rasanya waktu-waktu yang di rumah itu yang mungkin membosankan, sebetulnya bisa lebih dekat dengan keluarga, dengan anak, menantu, cucu. Kita juga bisa isi waktu itu dengan berkebun, ataupun memasak, atau juga telepon, menyapa teman-teman kita. Pasti kan di dalam handphone kita banyak itu ya, banyak nama-nama teman-teman kita. Satu persatu, sehari satu aja kita say hello pada mereka. Pasti itu juga akan memberi penghiburan, dan kita sendiri juga dikuatkan. Jadi kalau sehari satu, mungkin terus saja itu bisa. Jadi kita tidak bosan diam di rumah. Saya sih tetap bersyukur dan mohon doanya bahwa saya yang tiap hari harus pergi ke tempat-tempat yang banyak virus, saya kiranya diberi kekuatan, diberi kesehatan oleh Tuhan. Karena umur saya juga sudah tidak muda lagi, dan saya juga ada penyakit darah tinggi, yang mungkin itu sangat rentan kalau saya sampai terkena penyakit COVID. Puji Tuhan sampai saat ini masih sehat. Kiranya semua ini, yang saya rasakan bahwa Tuhan benar-benar melindungi tiap detik kehidupan saya, tiap langkah yang saya lakukan, itu benar-benar Tuhan yang sudah atur. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan mohon kepada kita semuanya tetap bersabar ya, diam di rumah, tetap jalankan prokes, jangan lupa 5M untuk memakai masker, mencuci tangan, menjauhkan dari kerumunan, meminimalkan mobilitas. Kita semuanya selalu dilindungi Tuhan. Tuhan memberkati. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Bu Lani. Terima kasih Bu Lani untuk kesaksiannya di dalam menghadapi peristiwa yang menyedihkan dengan berpulangnya mama mertua, kemudian disusul dengan suami terkasih.
Selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian dari rekan kita. Sudah ada kan di sini tadi kayaknya ada. Ya, Lina Sucipto, silakan. Ya, selamat pagi Ibu Bapak. Saya mau berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya boleh berbagi kehidupan saya, di mana saya begitu merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Di dalam kehidupan setiap kita pasti ada salib yang harus dipikul. Jalan itu tidak selalu mulus. Begitu pula dengan saya, ada salib yang saya pikul di dalam kesehatan saya. Ibu Bapak mengetahui bahwa saya menderita kanker dan stadium sudah tinggi, stadium 4. Setiap orang yang mendengar pasti kelihatannya serem gitu. Karena artinya menunggu kapan kita dipanggil Tuhan. Seperti yang Ibu Lani tadi juga cerita bahwa 2 dari keluarga yang dikasihnya juga dipanggil Tuhan karena kanker. Seringkali saya juga takut gitu ya dengan kata-kata kanker itu. Tapi saya juga sering dikuatkan oleh Tuhan. Dan akhirnya saya tuh bisa liwati gitu, dengan ketakutan itu saya bisa hilangkan. Seringkali kekuatan itu datangnya dari saya membayangkan bahwa Tuhan kita ini seperti orang tua. Orang tua mana yang tidak mengasihi anaknya? Kalau kita sebagai orang tua belum mati untuk anak kita, tapi Tuhan sudah mati untuk kita. Jadi saya percaya bahwa Tuhan akan berusaha untuk membantu menyelesaikan pergumulan kita dan mencari solusi apa yang menjadi beban kita. Saya kalau dilihat ke belakang gitu, rasanya saya juga kurang percaya bagaimana saya bisa melewati hari-hari saya, di mana saya harus setiap bulan pulang pergi ke Holland untuk kontrol. Bahkan saya tidak pernah ditemani, mungkin 1 kali saya ditemani suami saya, tapi dengan keterbatasan bahasa Inggris saya harus bertemu dengan dokter, mengatasi semuanya, mencari tempat tinggal, dan mendengarkan vonis yang yang dokter bilang pada saya. Kalau umumnya dokter itu bicara sama keluarganya, kemudian baru pelan-pelan disampaikan kepada pasiennya, tapi buat saya terbalik, dokter bicara sama saya dan saya pelan-pelan menceritakan tentang sakit saya kepada keluarga saya. Seringkali bahkan saya lebih takut menceritakan kepada keluarga saya daripada saya sendiri yang dengar. Karena saya merasa bahwa keluarga saya akan sedih gitu. Tapi saya merasakan Tuhan yang selalu luar biasa. Kalaupun saya dengar gitu, sewaktu saya mendengar bahwa saya ada penyebaran di lever, di tulang belakang, di kelenjar getah bening, rasanya memang seperti rasanya tuh seperti gimana gitu ya. Saya jalan kaki dari rumah sakit ke tempat saya tinggal sambil saya berpikir gitu, berjalan terus gitu sambil bagaimana nanti kelanjutannya gitu. Malam-malam saya menangis ya. Tapi saya tetap berdoa sama Tuhan, saya bilang, Tuhan saya serahkan hidup saya sama Tuhan gitu. Akhirnya besoknya tuh saya seperti orang lupa ya dengan penyakit saya, dan saya seperti biasa lagi gitu. Saya nggak ingat lagi sakit saya jalani, dan hari-hari saya tuh seperti itu gitu. Saya sekarang menjalani hidup saya itu ya seperti apa adanya, saya lewati begitu saja tanpa bukan nggak ada rasa takut. Kadang ada rasa takut, mungkin itu manusiawi, tapi saya merasa bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Dan saya juga melihat bahwa bukan penyakit saya yang akan menghakimi kehidupan saya atau yang akan mengakhiri hidup saya, tapi hidup saya adalah hak Tuhan. Kalau Tuhan mau, nggak ada jalan, nggak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Itu yang saya selalu pegang. Jadi seperti lagu tadi bahwa kalau kita memegang sabda Tuhan, maka kita akan bahagia. Jadi saya selalu pegang sabda Tuhan. Saya selalu berserah kepada Tuhan.
walaupun biasa apa itu, walaupun kelihatannya saya sudah sehat gitu ya. 1 minggu yang lalu saya USG sama dokter yang kebetulan kakak saya. Katanya ada, sayanya sudah senang sebetulnya. 5 tahun saya sudah lewati kanker saya, dan saya sudah melihat ada arah ke sembuhan gitu. Tapi 1 minggu yang lalu saya di USG, kakak saya bilang bahwa ada tumbuh 5 masa kecil yang baru dia lihat gitu. Ya awalnya saya juga sedih gitu ya, tapi kembali lagi saya balik lagi kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya percaya Tuhan selalu ada solusi buat saya. Apapun yang terjadi dalam hidup saya, toh hidup saya memang milik Tuhan. Saya harus siap kapan saja saya dipanggil, tapi saya punya pengharapan dari Tuhan. Ya besok saya mau berangkat ke Holland. Doa Ibu Bapak, saya mohon supaya perjalanan saya berjalan lancar, dan apapun yang nanti diputuskan di dalam CT scan tanggal 2, nanti tanggal 6 saya bertemu dengan dokter bahwa saya percaya Tuhan akan memberikan solusi kepada saya. Ya, saya cuma punya kekuatan dari Tuhan saja. Di luar itu saya rasanya nggak punya siapa-siapa. Karena teman baik saya, sahabat saya, 1 minggu yang lalu baru meninggal. Dia yang selalu berdoa untuk saya, dia yang selalu urusin saya, selalu bikin makanan yang sehat. Tapi akhirnya dia mendahului juga gitu ya. Jadi saya melihat bahwa hidup kita itu bukan hak siapa-siapa, hanya hak Tuhan. Tuhan bilang kamu masih ada di dunia, maka nggak ada yang mustahil bagi saya. Jadi itu yang saya bisa bagikan kepada Ibu Bapak, bagaimana sebetulnya saya sudah banyak merasakan mujizat-mujizat di dalam hidup saya, walaupun saya belum diberi kesembuhan yang total. Doa dan Ibu Bapak yang saya selalu mohon untuk proses pengobatan saya. Terima kasih, ini sharing saya. Terima kasih Bu Lina. Terima kasih Bu Lina untuk sharing kesaksiannya tentang kehidupannya di dalam menjalani hari-hari yang tentu tidak mudah, karena masih harus terus kontrol, periksa terkait dengan kankernya, tapi juga menghadapi berbagai kejutan-kejutan yang terkait juga dengan penyebaran kanker yang ada. Tapi ada kekuatan yang diberikan Tuhan kepada Ibu Lina. Terima kasih. Baik, teman-teman. Untuk berikutnya dari Pak Yudian, kalau sudah ada. Pak Yudian setelah refleksi. Oke. Baik, rekan-rekan, kalau kita tadi perhatikan dari 2 saudara kita, rekan kita, Ibu Lani dan Lina, ini namanya sama-sama L ya, yang satu Lani, yang satu Lina. Bagaimana mereka merayakan kehidupan mereka? Biasanya kalau kita merayakan sesuatu itu terkait dengan apa? Kalau kita mau melakukan perayaan gitu ya, kita mau merayakan nih. Biasanya kita mau merayakan dalam apa yang mau kita rayakan? Biasanya. Itu aja deh pertanyaannya. Sesuatu yang Ya, Bu Lina. yang happy gitu. Sesuatu yang happy. Misalnya apa? Ulang tahun. Tahun. Terus Ibu Eni Ida, IG tadi mau ngomong kayaknya. Lepas masker. Lepas masker. Bisa lepas masker. Ya. Ulang Ibu Eni tadi tahun lepas masker. Apalagi biasanya kita merayakan nih. Punya anak. Kita mau merayakan
punya mendapatkan Cucu. Dapat cucu. Iya, Ibu Teli dapat cucu. Tambah lagi 1 cucu. Kita merayakan. Apalagi? Berhasil. Suci. Yes, berhasil. Lulus sekolah, dapat pekerjaan, Lulus sekolah. Bulani Syarif? dapat pekerjaan, Dapat pekerjaan. Kita merayakan. Ada lagi yang lain? Dapat jodoh. Haha, dapat jodoh. Tapi kalau kita sekarang masa iya dapat jodoh? Ada Jegi. Ada kali ya. Buat yang single-single ya. Buat yang single-single terus dapat jodoh ya, kita perlu rayakan. Rayakan buat yang sakit, Bu Tea. Buat yang sakit sembuh Ada gitu. Sembuh kita rayakan. Merayakan. Ya, jadi kalau kita perhatikan merayakan tuh umumnya ya, umumnya itu tuh berkaitan dengan hal-hal yang baik. yang kita anggap menyenangkan ya, yang baik, yang menyenangkan. Kita rayakan, entah itu sederhana, entah itu heboh ya, meriah atau model kayak Crazy Rich gitu, atau apapun juga. Tapi sekarang PPKM dibatasi. Kira-kira sekitar hal itu, hal yang menyenangkan yang kita rayakan. Tapi kita melihat dari 2 rekan kita tadi, bagaimana cara merayakan kehidupannya. Tidak berakhir dengan baik. Siapa dari antara kita bisa mengatakan bahwa misalnya, atau kita mungkin, oh ini kematian adalah, oh dia udah mati, oh syukur, puji Tuhan dia udah bisa mati. Pasti kita semua berharap kalau sakit itu adalah sembuh. Taruh kata dia sudah setua apapun, sudah serentak apapun, dalam hati sih, aduh Tuhan kalau bisa Tuhan panggil aja. Tapi tetap toh ada hati kecil kita mengatakan Tuhan kalau boleh jangan, benar nggak? Iya. Kalau boleh Tuhan biarkan dia tetap hidup bersama dengan kita. Kalau kita sembuh kita bisa merayakan. Kalau dia meninggal, bagaimana kita bisa merayakan? Bagaimana kita bisa terima kenyataan ini bahwa ini baik adanya? Bagaimana kita bisa mengalami situasi yang ketika kita divonis bahwa ternyata kanker kita sudah menyebar ke semua daerah organ-organ kita. Bagaimana kalau setiap saat kita hidup seperti roller coaster, nunggu vonis A, B, C, D? Apakah kita bisa merayakan? Saya rasakan kok. Ketika mama susah banget dapat rumah sakit 3 hari, ke rumah sakit ngantri di IGD mama papa karena kena COVID. Mama harus diinfus. Tapi cuman apa? Cuman didata, setelah itu dicek, minta diinfus. Nanti dulu, tunggu sampai malam, sampai sore. Nggak dapat. Dari rumah sakit 1 ditolak, sudah penuh, maaf, silakan ke rumah sakit lain. Adik sepupu saya sebelum itu juga sama. 7 hari, nggak ada pengobatan apa-apa. Sampai akhirnya dia dapat. Tapi begitu dapat mungkin sudah terlambat. Dan dia meninggal. Bagaimana kita bisa merayakan? Bagaimana bangsa Israel bisa merayakan situasi keadaan ketika mereka masih harus dikejar-kejar bangsa-bangsa? Ketika mereka harus menghadapi bangsa-bangsa. Bagaimana Daud bisa merayakan kehidupannya ketika dia terus berada di dalam ancaman Raja Saul? Tentu tidak mudah, benar kan? Dalam keadaan yang baik-baik saja. Mudah untuk merayakannya. Walaupun tidak selalu kita rayakan. Tapi dalam keadaan tidak baik, mungkin kita tidak bisa merayakan.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi apakah benar bahwa kita tidak bisa merayakan hidup kita? Saya belajar dan berusaha untuk merayakan setiap hari. Karena itu selalu di doa saya mengatakan bahwa terima kasih untuk satu hari lagi masih bisa hidup. Ketika bangun pagi saya masih bisa tidur dan saya bilang terima kasih Tuhan. Saya bisa tidur. Waktu dulu kalau tidur cuma 3 jam, 2 jam saya stres. Tapi kemudian saya rubah pikiran saya. Saya mengatakan 2 jam kek, 1 jam kek, bisa tidur, puji Tuhan. Dan itu juga saya ingatkan, saya bagi ke anak saya atau ke siapa saja. Udah kamu jangan pusing lah dengan aturan yang harus mengatakan 7-8 jam. Ntar kamu stres sendiri. Yang ada kamu minum obat aja terus. Obat tidur, malah nggak bagus. Saya beberapa kali kan selalu dikasih obat tidur. Karena memang saya susah tidur. Dan dengan dokter harus 7 jam, saya stres sendiri. Dibilang nggak boleh stres, malah stres. Akhirnya, ya sudah. Seminim apapun juga saya berusaha untuk mengatakan, terima kasih Tuhan. Setidak nyaman-nyamannya badan yang saya hadapi, saya jalani juga, saya coba berusaha untuk mengatakan, terima kasih. Saya mencoba berusaha untuk melihat diri saya ketika saya belajar dari firman Tuhan, melihat pengalaman, melihat diri bangsanya sendiri, melihat dirinya sendiri, hidupnya sendiri. Bukan hanya melihat yang ke belakang jauh-jauh di sana, tapi juga melihat yang dekat yang baru saja kita alami. Bahkan sekarang ini aku bisa duduk, bisa berdiri, bisa melihat Zoom, bisa ikut Zoom. Bukankah ini berkat Tuhan? Dengan adanya internet kita terkoneksi satu sama lain. Terima kasih Tuhan. Saya masih bisa melihat Ibu Ella yang ada di Perth. Terus yang paling jauh siapa lagi ya? Yang masih di Jakarta, terpisah, satu di sana, satu di sini. Tapi kita bisa terhubung. Melihat keadaan kita sekarang ini. Dengan semua kesulitan, dengan semua beban yang ada, dengan semua penderitaan yang ada. Kalau kita hanya fokus pada penderitaan itu, maka kita akan tetap terus menderita. Tapi kalau kita mau melihat diri kita dan mensyukuri semua bagian yang ada dari hidup kita. Terima kasih untuk kepala kita yang masih ada, masih lengkap, otaknya masih berjalan dengan baik, walaupun sekarang tambah tua, tambah lemot ya, oke lah. Terima kasih udah sekian puluh tahun otak kita bekerja dengan baik, menopang kita. Jangan berharap bahwa dia akan menjadi seperti waktu masa muda dulu. Ya bersyukur dengan yang ada. Enggak 100% lagi sih, enggak apa-apa. Tinggal 40, enggak apa-apa juga. Kemarin saya diskusi, saya rada nggak cocok sama suami saya. Berkaitan dengan Cici. Dia bilang, kan udah diskusi sama dokter. Last words adalah ventilator. Tapi pakai alat A, alat B, alat C, terakhir baru ventilator. Kemudian saya bilang, pakai. Roni bilang, nggak usah. Saya bilang, pakai. Dia bilang, nggak usah. Saya bilang, kenapa nggak boleh pakai? Orang banyak yang berakhir di ventilator kok. Terus saya bilang, ada yang hidup nggak? Ada. Nah itu dia. Ada yang hidup kan? Nggak apa-apa, pakai aja. Sedikit harapannya, nggak apa-apa, coba aja. Siapa tahu itu jalannya. Kalau ternyata bukan itu jalannya, ya sudah. Ketika mama nggak diterima di sana sini, papa mama ditolak dari 3 hari itu, saya bilang,
Saya stres, saya nangis. Sampai nggak tahu mau bikin apa. Terus setelah itu saya mengatakan, tenang Tia, tenang Tia. Oke, sekarang apa yang harus kita lakukan? Tenang ya, tenang. Terus saya pikir, sekarang harus cari dokter, cari perawat. Saya kontak sana sini seharian. Tadi sebelumnya saya sudah antisipasi sih harus segera cari perawat. Siapa tahu ditolak di Jakarta, di Surabaya. Waduh, Surabaya penuh semua. Antrian 50, antrian 90 di IGD. Waduh. Rasanya udah happy ya sudahlah. Tetap usahakan sampai mentok. Tuhan, bagianku udah mentok nih. Udah nggak bisa apa-apa lagi. Tuhan kasih jalan. Lewat kenalan, terus dia kenalkan saya ke dokter, terus dokter ini kenalkan lagi ke dokter. Dokter ini bersedia dari Katolik, ya Satgasnya Gereja Katolik. Jadi rumah sakit Premier. Ibu, saya bisa bantu. Saya minta tolong infus sekarang untuk mama saya, karena dia udah berhari-hari nggak makan. Bagaimana obat bisa masuk? Terus ibu cari perawat. Waduh, perawat udah banyak. Ada yang terpapar, ada yang nggak mau, ada yang nggak punya alat, pada takut. Sama dokter yang satu, dapat, puji Tuhan. Saya bilang sama kakak saya, Tol, kita siapkan papa mama di rumah ya, kita rawat di rumah. Kalau sampai Tuhan panggil papa mama di rumah, nggak apa-apa. Kita bikin mereka happy. Kita siapkan mereka sebaik-baiknya. Kita cari dokter, kita cari obat, kita cari perawatan. Apapun kita lakukan yang sebaik-baiknya. Kalau Tuhan masih kasih kehidupan, terima kasih. Tapi kalau Tuhan panggil, ya sebenarnya nggak terima kasih sih. Tapi ya belajar untuk terima kasih. Sama Roni dipedeliin saya. Kok mati sih? Realita hidup hanya ada hidup dan mati. Kalau dia sembuh, dia hidup. Kalau dia nggak sembuh, dia mati. Itu toh. Kita udah dapat di sana sini, si A, sepupu saya meninggal. Baru meninggal. Papa mama belum dikasih tahu. Bolak-balik papa tanya, bagaimana keadaan Lisa? Bagaimana keadaan Lisa? Kita bilang aman, di tangan yang aman. Nanti aja kalau udah sembuh. Tadi udah sembuh baru kita kasih tahu. Ya dia nggak shock. Rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan. Ada harapan di dalam Tuhan. Apakah harapannya hanya ada dalam kehidupan? Tidak hanya dalam kehidupan. Tapi dalam kematian pun ada harapan. Harapan hidup di dalam dia, bersama dia. Bagaimana dengan Mazmur 33 ini? Saya tertarik. Saya tertarik dengan kesaksian dari pemazmur ini. Saya baca dari ayat 1 sampai 22. Apa yang menarik? Ada 3 kata yang menarik. Ayat 1. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan. Kata dalam Tuhan. Ayat 1. Kemudian ayat yang kedua ada kata lagi yang menarik. Bersyukur kepada Tuhan. Ayat 1 dalam Tuhan, ayat 2 kepada Tuhan. Kemudian ayat 21. Kita mulai dari ayat 20 dulu ya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena dia hati kita bersukacita. 3 ya kata ya. Kata yang pertama apa tadi? Dalam Tuhan. Ya. Dalam Di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Kata kedua? Kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Kata yang ketiga? Yang terakhir tadi, ayat yang terakhir, ayat 21.
Yuk kita baca sama-sama ya, ayat 21 kita baca sama-sama. Mulai. Ya. Karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Karena siapa kita bersukacita? Namanya yang kudus. Ya. Nama Tuhan. Karena Tuhan. Karena siapa kita bersukacita? Nama Tuhan. Karena Tuhan. Karena siapa kita bisa merayakan kehidupan kita? Karena Tuhan. Di dalam siapa kita merayakan kehidupan kita? Di dalam siapa kita bersorak-sorai, bersukacita? Di dalam siapa? Dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Dan kepada siapa? Ada. Kepada Tuhan. Rekan-rekan, kiranya ini bisa menolong kita. Menolong kita, dan ini sangat menolong saya ketika saya mencoba merenungkan ini. Ya, benar. Kita bisa bersukacita karena Tuhan. Sekalipun kita berada di dalam situasi yang tidak sukacita. Kita bisa bersukacita karena Tuhan yang membuatnya. Tuhan mengubah pikiran kita, cara kita berpikir, cara kita melihat kesulitan kita. Kalau diri kita melihat kesulitan kita, maka kita akan melihat itu sebagai sebuah kesulitan dan kesulitan. Sebuah penderitaan. Akibatnya kita menderita, benar-benar menderita. Tidak ada peluang untuk bersukacita. Tetapi karena Tuhan yang bisa membuat kita bersukacita, Tuhan yang menolong kita membuka pikiran kita, melihat dari perspektif yang berbeda, itu bisa membuat kita bersukacita sekalipun kita mungkin kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Sekalipun kita merasa seolah-olah tidak ada lagi harapan. Sekalipun mungkin kita melihat bahwa sepertinya hidup kita akan berakhir saat ini. Sekalipun mungkin kita akan menerima kenyataan yang pahit. Sama seperti pemazmur. Dia melihat dari kenyataan hidup yang ada yang pernah ia alami. Bahwa hanya di dalam Tuhan, kepada Tuhan, dan karena Tuhan, dia bisa bersorak-sorai, bisa bersukacita. Karena dia tahu, dia yakin, dia percaya, firman Tuhan itu benar. Firman Tuhan itulah yang menciptakan semesta ini, menurut kesaksian pemazmur. Firman Tuhan itu yang telah membuat banyak mujizat dalam perjalanan hidup baik bangsa Israel maupun pribadi sang penyusun kitab Mazmur. Firman Tuhan yang menggagalkan rencana bangsa-bangsa, tetapi yang tetap mengokohkan rencana Tuhan. Rencana Tuhan mendatangkan keselamatan, kebaikan bagi bangsa Israel. Rencana Tuhan juga mendatangkan kebaikan, keselamatan bagi kita semua, bagi Bulani, bagi Bulina. Bukankah tadi Bulina mengatakan bahwa hidup kita adalah milik Tuhan? Dia yang berhak atas hidup kita. Hidup bukan milik Tuhan. Mari kita minta kepada Tuhan supaya di tengah-tengah situasi yang mungkin sangat berat ini, yang sulit, baik secara sosial, psikologis kita, atau kesehatan kita, mental kita, juga ekonomi. Mari kita tetap merayakan kehidupan kita. Karena di dalam Tuhan tidak ada alasan untuk tidak bersyukur, tidak bersukacita. Sehingga hidup ini bisa kita jalani
dengan lebih baik, lebih benar, lebih bermanfaat, dan bermakna. Celebrate your life with God. Amin. Selanjutnya dari Pak Yudian. Ya, selamat pagi menjelang siang, Ibu Bapak sekalian. Ada bapaknya kan ya? Ada nih Pak Santo sama Pak Thomas ya. Ya, suara saya bisa terdengar? Bisa. Oke. Ya, saya mewakili dari tim Wilayah Peduli nih, TWP. Mungkin sebagian sudah pada dengar ya mengenai tim Wilayah Peduli, tapi ada baiknya memang kita perlu perjelas lagi. Dan kemarin Ibu Miranda juga mempersilahkan dari TWP untuk bisa menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan rencana-rencana kita seperti apa dan apa yang bisa kita support terhadap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pandemi COVID ini. Jadi ini ide awalnya kita sebutnya tim Wilayah Peduli karena inisiasi awal dari unit wilayah. Kita ini kan membuat satu program yang sebelumnya bernama Gugus Tugas penanganan COVID. Gugus Tugas ini tetap berjalan, tetapi mempertimbangkan begitu banyaknya kejadian-kejadian yang muncul di area kita, sekitar kita, baik jemaat ataupun simpatisan, terutama di sekitar bulan Juni kemarin ya. Maka kita merasa perlu adanya satu tim yang lebih bisa menjangkau kepada jemaat dan simpatisan kita. Nah, ini saya jelaskan sedikit ya, Ibu-ibu, Ibu-bapak. Ini mengenai tim ini seperti apa. Jadi tim, saya share screen. Ya, ini adalah tim Wilayah Peduli yang kita beberapa hari terakhir ini kita lagi sudah persiapkan. Jadi tim Wilayah Peduli ini adalah sebetulnya menjangkau kepada wilayah-wilayah. Tapi ini dengan perkembangan yang ada, dimungkinkan kita sebetulnya sampai kepada komisi-komisi, baik komisi maupun kelker, sehingga nantinya tim kelker atau komisi pun juga bisa terkoneksi dengan tim yang terbentuk ini. Jadi tim Wilayah Peduli ini adalah turunan daripada gugus tugas GKI Gading Indah, di mana ini akan lebih kepada menjangkau kepada jemaat hingga kepada monitoring dan juga pelayanan apabila diperlukan oleh wilayah atau komisi seandainya mereka tidak melakukan atau kurang bisa melakukan koordinasi secara mandiri di wilayah ataupun komisinya masing-masing. Jadi di dalam tim Wilayah Peduli ini ada beberapa perwakilan yang ada di dalamnya, yang masuk di dalam WAG. Kemudian kita ada yang namanya posko. Nah ini nanti posko inti ini yang akan banyak yang mengunyah apa yang problema yang dihadapi, dan kemudian akan mencoba membantu mencarikan solusi. Nah hal-hal yang beberapa yang berkaitan di luar daripada skop Wilayah Peduli ini, maka akan diusulkan untuk dinaikkan kepada tim gugus tugas, yaitu seperti penyediaan tempat, kemudian perlunya tabung oksigen, ataupun membantu mencarikan rumah sakit, itu nanti akan ada tim gugus tugas Gading Indah yang ada di atasnya. Nah di dalam network ini kita juga membuka kesempatan bagi donatur. Donatur ini artinya bukan uang saja ya, tapi juga ada yang mendonasikan obat-obatan misalnya, atau donasikan makanan gitu untuk wilayah atau komisi tertentu. Silahkan, mau mandiri silahkan, mau nanti disupport melalui tim posko peduli juga bisa. Nah selain itu kita disupport penuh oleh klinik dan dokter. Beberapa dokter yang akan terlibat di dalam klinik ini bersifat sebagai pengarahan ya, memberikan. Tapi selain itu di dalam posko sendiri ada dokter yang siap sebetulnya untuk memberikan jawaban ataupun memberikan resep seandainya diperlukan. Nah ini nanti tim dokter di dalam posko ini sedikit beda. Mereka akan masuk di dalam action atau tindakan, sementara klinik itu akan lebih kepada konsultasi terhadap
penanganan COVID, bagaimana untuk isolasi mandiri, bagaimana untuk memberikan menghindari daripada virus Delta segala macam, itu dilakukan oleh klinik. Tim support ini adalah yang bersifat sebagai mendukung, misalnya ada jemaat yang harus pergi ke rumah sakit sudah positif COVID gitu. Nah, ada mungkin tim relawan yang bisa mungkin akan membantu di dalam menyediakan misalnya transportasi untuk bisa diarahkan untuk masuk ke rumah sakit atau ke isolasi tertentu. Itu antara lain, selain juga ambulans ya yang kita siapkan. Tim ini sebetulnya saat ini sudah bekerja, dan juga pemerhati wilayah. Ini nanti kita bisa lihat lagi lebih jelasnya apa-apa saja tugas-tugasnya. Jadi dari wilayah-wilayah ini, dalam hal ini ada beberapa mungkin yang sudah terwakili ya dari Komisi Dewasa yang ada di dalam tim wilayah peduli. Nah, ini bisa teman-teman yang sudah terwakili di dalam tim wilayah peduli ini bisa menjadi penghubung bagi Komisi Dewasa ada yang membutuhkan untuk penanganan masalah COVID ini. Nah, ini apa saja yang bisa dilakukan, yaitu adalah kita perlu mendapatkan informasi terhadap pasien atau terduga, karena sering kita lihat itu adalah banyaknya yang sakit tetapi tidak melaporkan atau tidak menginformasikan atau bahkan menyembunyikan ya, tidak seperti Bu Tea tadi yang begitu jelas gamblang cerita ya. Tapi ada juga yang malah malu kan, atau mungkin melihat ini sebagai aib gitu ya. Jadi nggak mau diomongin banyak orang gitu. Nah, hal-hal ini mungkin bisa didekati dengan beberapa akses yang mungkin lebih dekat temannya ataupun komunitasnya yang barangkali lebih mengenal ya. Tapi kalaupun orang tersebut tidak mau open, kita juga tidak akan memaksa. Jadi kita tidak minta untuk harus dilaporkan atau tetangganya atau isunya dari teman-temannya, dia si Anu itu lagi sakit begini begitu, tapi orangnya kalau ditanyain diem aja atau nggak mau ngomong atau bahkan mematikan handphone. Nah, itu juga kita tidak akan bisa atau tidak akan mau mengakses sampai ke situ, karena ini adalah privasi dan pilihan daripada masing-masing. Tapi kita juga bisa barangkali mungkin orangnya nggak mau terbuka dengan kita, tetapi mau dengan pendeta atau TPG. Nah, silakan aja juga bisa disampaikan hal itu untuk bisa dihubungkan dengan pendeta-pendeta kita, sehingga nama itu akan di close, tidak diumumkan kemana-mana, bahkan itu hanya sebagai rahasia daripada pendeta. Tapi paling tidak pendeta bisa mengetahui dan bisa mendoakan atau memberikan satu pembekalan spiritualitas yang bisa menenangkan yang bersangkutan. Nah, info itu kita perlukan untuk bisa disampaikan melalui gugus tugas ataupun melalui TWP ini. Kemudian juga selain hal tersebut, kita bisa mensupport untuk memberikan makanan. Nanti ada dari tim wilayah atau tim komisi yang memang sudah mandiri, monggo silakan. Tapi kalau ada yang perlu didukung dari tim pusat, maka kita perlu menginformasikan hal itu kepada penghubung tadi, penghubung dewasa, misalnya Bu Miranda yang ada di dalam grup TWP juga gitu ya. Nah, itu bisa disampaikan, nanti akan dibantu atau disupport oleh tim posko. Kemudian dari rekan-rekan dari gugus tugas pun nanti akan juga mencoba mensuplai. Tim gugus tugas dan tim posko ini akan bekerja sama menyiapkan untuk vitamin, untuk obat-obatan apabila diperlukan. Ini semua adalah by request ya, dan tentunya kalau obat-obatan harus adanya satu wawancara atau diskusi telemedicine, yang mana di dalam tim posko itu sudah ada yang namanya dokter jaga istilahnya ya, meskipun tidak 24 jam, tapi bisa untuk membantu mengarahkan obat-obatan apa yang kemungkinan diperlukan. Ya, nah kemudian kalau dari anggota yang ada di wilayah, yang nama-namanya ini sebetulnya ada tersebut di sini ya, ini sebagai penghubung, mungkin beberapa juga sudah ada di dalam penghubung ini, ada Pak Santo, yang merupakan juga anggota KD ya, ada Bu Miranda. Nah, ini nanti bisa sebagai penghubung untuk menyampaikan apabila ada hal-hal yang memang diperlukan dari komisi gitu.
Ini adalah tim poskonya, siapa saja yang bisa dihubungi. Ini datanya nanti kami serahkan kepada Bu Miranda ya, sebagai salah satu penghubung dari kita. Kemudian dari sisi pendeta pendamping itu juga bisa minta tolong, misalnya mau didoakan, dan juga mungkin perlu perlawatan secara video call, selain tentu saja kayak Ibu Tia ini juga rajin ini melawat secara video call gitu ya. Nah, teman-teman yang dari pendeta pun juga bisa diundang kalau misalnya memang ada yang suspek atau terduga mengalami gejala COVID. Nah, kemudian yang kita berikan bekal juga teman-teman yang di tim wilayah, ini nanti adanya pendampingan. Nanti sebentar saya jelaskan. Pendampingan ini bagaimana supaya tidak membuat panik orangnya, malah jangan orangnya ketakutan gitu ya. Jangan juga paksa dia untuk mengaku sakitnya apa, komorbidnya apa. Ya, ini kita harus punya juga pembekalan supaya mereka bisa diajak bicara secara tenang dan damai. Nah, satu lagi ini yang dari Adrian. Ini bisa lihat ibu-ibu. Udah ada screen baru ya. Nah, di sini kita yang sebut sebagai apa saja kerjanya tim posko ini bisa dilihat ya dari sini, yaitu menindaklanjuti jemaat yang membutuhkan bantuan dari yang rendah sampai yang menengah. Karena kalau yang sudah kelasnya berat, memang harus dirujuk kepada satu rumah sakit, itu kami hanya bisa membantu menghubungkan gitu ya. Kemudian ada tim logistik tadi, termasuk juga peralatan-peralatan yang seandainya perlu dipinjamkan, macam oximeter dan segala macam. Kemudian di dalam tim posko ini ada yang namanya penerima permintaan. Jadi dari teman-teman penghubung dari komisi ataupun dari yang ada di wilayah itu bisa menghubungi tim posko untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Kemudian ada yang bertugas untuk menghubungi atau mengarahkan jemaat. Nah, ini kalau sudah bicara dengan lebih ke arah medis ya, yaitu adanya tim yang nantinya bisa menghubungkan ke dokter siapa untuk diajak untuk berdiskusi ataupun meminta anjuran obatnya. Pencarian obat, ini ada Adrian dan Bu Yoke, kemudian ada tim inventory logistik, pengadaan makanan, ini tentunya kita akan menanyakan dulu kepada wilayah atau komisi, apakah bisa diatasi secara mandiri tidak. Kalau tidak bisa, maka tim ini akan kita minta untuk dilibatkan di dalam hal, misalnya yang bersangkutan betul-betul kesulitan di dalam hal untuk pengadaan untuk makanan. Kemudian pasien monitoring. Nah, ini nomor 5 ini adalah kondisi di mana orangnya sudah menyampaikan. Semacam kemarin ada beberapa orang yang sudah menyampaikan saya positif gitu ya. Tapi dia diberi obat, diberi resep gitu ya oleh Dr. Andrew, tapi tidak dalam posisi belum tahu perkembangannya seperti apa. Nah, itu akan diadakan namanya tim monitoring. Setelah diberi resep, nanti mereka akan secara berkala itu akan dihubungi untuk menanyakan perkembangannya, dan kalau perlu diadakan untuk WA group, WA yang khusus yang perlu dimonitor semacam ini. Tentunya nanti akan didampingi oleh dokter yang saat ini bersedia, ini adalah Dr. Andrew ya. Kemudian untuk tim gugus tugas sendiri nanti bersifat adalah membackup apabila ada hal-hal yang bersifat lebih luas yang memerlukan rumah sakit, memerlukan akses ya maksudnya ya, memerlukan tempat isoman ya, itu kemungkinan atau dimungkinkan untuk bisa dibicarakan dengan tim gugus tugas. Sekali lagi kita berusaha untuk sebisa mungkin membackup terhadap kondisi pasien yang ada, tetapi tidak menjanjikan semuanya bisa dipenuhi gitu ya. Harapannya dengan adanya tim wilayah peduli ini, paling tidak kita sebagai pendamping gereja ada di tengah-tengah jemaat itu untuk mendampingi orang-orang yang terduga ataupun yang betul lagi mengalami kondisi positif COVID. Itu harapan dari kita, dan kami melihat dari tim posko ini sudah terbentuk semacam ini, kita mencoba juga memperluas dengan link yang ada dengan komisi-komisi, termasuk dalam hal ini adalah dengan komisi dewasa.
Mungkin itu sementara yang boleh bisa saya sampaikan, Bu Tia. Kalau ada pertanyaan silahkan. Pak mau tanya, Pak Yudian. Ya. Makasih ya Pak Yudian. Memang untuk informasi dari Pak Yudian ini kita orang sungguh bersyukur ya karena mendapat info yang baik. Yang pertanyaan saya, jika ada orang yang terkena COVID, tetapi dia bukan anggota dan simpatisan dari Gading Indah, apakah mereka itu boleh mendapat pelayanan dari Gading Indah? Itu aja Bu Ella. Ya, baik. Langsung saya jawab ya Bu Tia. Ya, intinya kita adalah pelayanan kepedulian ya. Jadi kalau orang itu memang betul perlu ditolong kita, tentunya dengan adanya screening ya, dengan sudah dievaluasi, dianalisa dulu oleh yang memberikan referensi. Dalam hal ini katakanlah komisi dewasa ini melihat bahwa orang ini memang perlu dibantu. Maka itu akan menjadikan satu tugas kita untuk bisa menjangkau atau melayani mereka. Tapi kami perlu untuk adanya screening dari pihak komisi terkait, karena mohon maaf aja terus terang ada beberapa yang kita nggak jelas gitu, sama sekali nggak jelas dan tidak ada referensinya, ya itu akan menjadi prioritas yang berikutnya gitu ya, karena yang kita harapkan ini adalah kita menjadi kepanjangan tangan bagi pelayanan gereja, tetapi bukan terus bebas gitu di luar ya. Jadi adanya screening itu yang sangat membantu, dan itu referensi dari misalnya komisi dewasa itulah yang akan menentukan kita untuk menindaklanjuti case-case semacam ini. Maksudnya begini Pak Yudian, contoh konkret aja. Saya anggota jemaat, saya punya keluarga bukan anggota jemaat Gading Indah. Nah, tapi dia butuh bantuan. Ya. Bisa kan? Artinya yang merekomendasikan adalah saya sebagai anggota jemaat. Bisa berdasarkan masukan daripada komisi tersebut ya. Jadi misalnya Bu Tia ini yang ada saudara gitu ya, atau teman yang lain. Terus kemudian menurut Bu Tia ini aku perlu dibantu dari pihak komisi dewasa, itu akan melihat oh memang ini layak dibantu gitu ya. Maka akan direkomendasikan kepada tim posko untuk dilakukan support. Tapi melalui satu screening ya dari rekan komisi sendiri. Jadi dalam hal ini pengurus diharapkan juga memberikan data kepada kami gitu. Iya, karena kan yang contohnya itu yang paling gampang tuh ketika orang saturasi oksigennya turun. Itu saudara saya misalnya ya. Nah, saya juga mengalami sulit gitu cari oksigen. Ya. Tapi untung ya dapat dari rekan-rekan GKI di Bandung. Iya, betul Bu. Kita coba sebisa kita lakukan setelah mendapatkan referensi, kita akan coba upayakan ya. Tapi tentunya kan semuanya ada eskalasinya gitu. Jangan sampai siapa orang ini? Ini orang ini adalah adiknya, saudaranya, tetangga yang di sebelah sana gitu. Nah, ini yang susah ini kita membaginya seperti itu ya. Nah, itu yang bisa men-screening adalah dari wilayah ataupun dari komisi. Ya, apakah layak atau enggak kita support, kita naikkan kepada posko untuk disupport ya. Itu Bu Ella. Iya Pak. Jadi emang informasi ini penting sih emang, karena ya setelah kejadian sebenarnya waktu itu ada orang yang mau minta bantuan, mereka juga orang GKI. Tetapi karena mereka bukan anggota jemaat dari Gading Indah, terus terang, aku nggak berani gitu loh untuk sampai mau minta gitu. Maksudnya minta tolong cari rumah sakit, mau minta tolong pun nggak usah rumah sakit, sekarang penuh. Kita cuma mau misalnya perlu obat. Nah, emang terus terang kita nggak dapat tuh informasi. Yang tahu cuma oh ada gugus depan begitu toh, cuma sampai di situ. Tapi karena begitu banyak mungkin orang-orang yang terpapar ya, mungkin orang-orang dari gugus depan pun sibuk gitu ya untuk sampai orang telepon atau orang apa. Nah itu akhirnya dengan begitu bingung gitu loh. Jadi kita orang tuh sebenarnya akhirnya setelah tahu bahwa di tempat kita di Gading Indah tuh ada ya sampai yang udah menjurus sampai ke wilayah gitu sebenarnya. Ya. Karena dengan informasinya ini ya mungkin saya jarang mungkin untuk tahu gitu bahwa
ada gitu loh dari dari gereja dengan adanya tim wilayah peduli itu. Mungkin hanya kalau saya tidak masuk misalnya di dalam misalnya ada webinar atau apa, saya terus terang saya sendiri pun nggak ngerti loh. Nah, sayangnya bahwa ada beberapa orang yang perlu, tapi saya tidak bisa memberi masukan, walaupun hanya urusan kecil, misalnya mereka mau mencari obat. Untuk obat itu kan susah amat, walaupun punya uang, tapi belum tentu bisa beli gitu. Nah, kalau ada yang paling sedikit kita cuman informasi kecil itu aja itu sangat berguna. Jadi nggak perlu sampai nyari-nyari sampai pergi cari ke Surabaya, cari di mana. Kayak kemarin ada salah satu anak buah saya perlu oksigen. Dia juga orang Katolik ya. Sampai nyari di sana, nanya gimana ini. Nah, itulah. Jadi kadang-kadang mungkin terus terang komisi dewasa atau komisi lain pun perlu ya untuk adanya informasi ini supaya paling sedikit kita bantuannya memberi informasi aja itu udah cukup. Ya. Pak, makasih. Bu Ella. Makasih Bu Ella. Ya. Ada lagi yang lain? Tambahan aja Pak Yudian. Ya, silakan Bu Miranda. Sebenarnya kita tuh bagian dari tim gitu loh. Jadi jangan cuma melihat yang ada nama-nama di situ. Jadi kita semua itu adalah tim. Jadi juga kepada jemaat Komisi Dewasa, khususnya Persekutuan Dewasa yang ada sekarang, kembali ke wilayah. Lihat, saya itu wilayah di mana gitu loh. Soalnya ada sendiri jemaat yang nggak tahu dia wilayahnya di mana. Gitu. Karena hal yang kayak gini emang nggak bisa sendiri kata Bu Ella walaupun kita punya uang. Jadi memang jangan sendiri, mari kita sama-sama. Karena tim ini adalah tim kita semua. Ya. Ya, betul sekali Bu Miranda. Jadi jangan melihat juga ini adalah urusannya wilayah. Tapi ini komisi gimana? Kita perlu nggak mengadakan sendiri? Nggak perlu gitu ya. Kita adalah satu bagian tim besarnya ya. Jadi kita baik itu melalui komisi, melalui kelker, itu kalau memang ada yang perlu support semacam itu, kita upayakan. Meskipun kita tidak menjanjikan ya 100%. Tapi kita upayakan. Ada beberapa case kemarin dia bahkan nggak tahu wilayahnya tadi yang persis seperti Bu Miranda sampaikan. Dia nggak tahu wilayahnya, tapi dia perlu bantuan. Kita telusuri juga di mana tinggalnya dia. Oh di situ. Oh tahu ini wilayahnya di ini nih ya. Jadi kita coba untuk mengajak juga teman-teman wilayah untuk bisa membantu memperhatikan. Tim pemerhatinya gitu ya. Tapi kalaupun tim wilayahnya nggak bisa, misalnya dia dekat dengan siapa? Oh dia ternyata dekat dengan teman-teman doa pagi nih. Maka kita akan undang tim doa pagi untuk bisa juga membantu memantau terhadap yang bersangkutan. Ya. Oke. Ada lagi? Cukup ya, cukup jelas ya. Di sini pun juga sudah banyak teman-teman kita yang sebagai penghubung di TWP, saya kira ya Bu Miranda. Selain Bu Miranda, Bu Erita nih, Bu Erita ini malah sudah malang melintang dia di tugas juga. Ada Bu Yani juga. Ya. Ibu Yani juga. Oh ya, Bu Yani DJ ya, Pak Susanto juga ya. Nanti bisa Bu Ella nanti dikoordinasikan dengan teman-teman. Ya. Tapi sekali lagi ya kami mohon supaya jangan ini menjadikan suatu janji gitu ya. Pasti bisa dipenuhi, belum tentu ya, kita berusaha. Tapi paling tidak beberapa teman kemarin juga sudah merasakan adanya yang dapat manfaat dari adanya gerakan ini dengan adanya disupport dari obat-obatan maupun konsultasi dokter ataupun juga berkonsultasi dengan pendeta. Ya. Kita bisa menjadi partner ataupun support di dalam menghadapi masalah ya. COVID. Ya. Ya Pak, makasih Pak Yudian. Ya. Pak Yudian. Saya mau izin live dulu boleh? Dulu ya. Makasih Pak Yudian. Makasih Pak Yudian. Rapat satu lagi. Gitu. Ya, baik kalau materinya nanti bisa di Bu Miranda ya. Silakan nanti bisa di. Baik Pak Yudian, makasih banyak Tuhan memberkati. Terima kasih, saya izin live ya. Ya. Ya, makasih. Rekan-rekan, kita sudah mendengarkan sharing dari
apa tuh nama tadi? Gugus tugas ya. Tim wilayah peduli. Tim kita Ya, peduli. ya itu pokoknya kaitan dengan peduli-peduli. Jadi cara kita merayakan kehidupan kita termasuk juga adalah bukan hanya kita peduli diri kita sendiri, keluarga kita, tapi kita juga peduli sesama kita. Sehingga kita bisa merayakannya bersama-sama. Mari kita akan masuk di dalam bagian yang berikutnya, yaitu syafaat. Kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau kami bisa bersama dengan Tuhan, karena Tuhan di dalam Tuhan, kami bisa merayakan kehidupan kami, dalam keadaan apapun juga. Biarlah sukacita kami, sorak-sorai kami dapat persembahkan, tujukan hanya kepadamu. Dan itu dapat memberikan kekuatan, semangat, dan energi yang baru bagi diri kami, juga orang yang ada di sekitar kami. Kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, masih dalam proses pemulihan atau pengobatan. Kami berdoa untuk Ibu Lina Sucipto yang akan berangkat kembali lagi ke Eropa untuk kontrol. Apapun hasilnya ya Bapak, kami percaya sebagaimana kesaksian dari Ibu Lina sendiri, bahwa dia adalah milik Tuhan. Tuhan adalah miliknya. Tuhan akan berjalan bersama dengan dia, menghadapi semua hasil pemeriksaan yang ada. Tuhan memegang dia dan tinggal bersama dengan dia. Tuhan juga akan memberikan dirinya, hatinya, dipenuhi dengan sukacita. Kami berdoa untuk Ibu Angel, bersyukur bahwa ia sekarang sudah pulang walaupun belum sembuh benar, masih dalam proses pengobatan, perawatan, tetapi di rumah. Tuhan berkenanlah Engkau memberkati Angel, suami, orang tua, mertua, dan keluarga yang menopangnya. Kami percaya bahwa Engkau juga bekerja mendatangkan kebaikan, kesembuhan bagi saudara kami, bagi anak kami, Bu Angel. Kami berdoa juga bersama dengan rekan Damayanti. Tuhan sertai dia. Sampai sejauh ini, Engkau telah menyatakan bagaimana kasih karunia-Mu menolong dan menyelamatkan dia. Kami percaya Engkau juga akan terus menolong dan menyelamatkan rekan kami Damayanti, sehingga ia dapat mendapatkan kesembuhan yang baik daripada-Mu. Begitu juga dengan Bapak Edward, ipar dari Ibu Eni Winda. Tuhan, berkati dan berikanlah kesembuhan bagi mereka. Bapak, kami juga mau berdoa bagi semua orang yang terpapar COVID-19, khususnya di Indonesia, lebih khusus lagi di Jawa dan di Jakarta. Kami berdoa juga bagi mereka yang dirawat di rumah sakit ataupun dirawat di rumah dengan home care. Tuhan, tolonglah di dalam proses perawatan ini agar mereka mendapatkan kekuatan semangat yang baru dari Tuhan. Kami berdoa bagi keluarga hamba-Mu untuk Papa dan Mama serta adik. Begitu juga dengan Cici di Bandung dan Pak Thomas Sutrisna Winata serta Ruben, kakak ipar dan keponakan dari Ibu Wiwi. Tuhan, biarlah Engkau saja dan di dalam dan bersama dengan keluarga, para dokter dan perawat,
untuk memberikan kekuatan dan kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini. Dan kiranya keluarga juga diberikan kekuatan dan semangat, khususnya ketika mereka juga harus mengurus saudara yang sakit. Tidak bisa dihindari dari stres, tertekan, tapi Tuhan, kiranya Engkau memberkati, memberikan kelegaan bagi mereka. Engkau juga berkati bagi mereka yang berobat, baik pun COVID atau tidak, dalam hal pembiayaan mereka. Tuhan berikanlah jalan keluar, Tuhan berikan hal-hal yang baik, ide-ide yang kreatif atau apapun juga itu, yang dapat memberi dan merawat saudara-saudara ini untuk bisa memperoleh kesembuhan. Bapa, kami berdoa juga dan bersyukur untuk saudara kami yang berulang tahun, Ibu Suryanti tanggal 22 Juli dan Pak Joni Susilo 27 Juli. Kehidupan bertambah 1 tahun lagi bagi saudara kami ini. Bertambah pengalaman, bertambah iman, dan kedekatan di dalam Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk berkat semuanya itu. Baik saat-saat yang menyenangkan, maupun saat-saat yang tidak menyenangkan. Saat-saat yang sesuai dengan harapan kami, maupun yang tidak sesuai dengan harapan kami. Keindahan hidup ketika semuanya menjadi satu. Dan semuanya kami melihat bersama Tuhan, di dalam Tuhan. Dan kami mau bersyukur, merayakannya bersama dengan saudara kami ini, Bu Suryanti dan Pak Joni. Kami berdoa bagi bangsa dan negara yang terus berjuang, terus berupaya untuk mengatasi pandemi COVID-19. Baik lewat perawatan penyediaan rumah sakit, tenaga medis, pengobatan maupun vaksin. Dan juga bantuan-bantuan sosial ataupun hal-hal yang lain termasuk PPKN. Tuhan, berkenanlah Engkau menguduskan semua cara ini. Sehingga banyak orang yang bisa diselamatkan. Dan kami sungguh berduka ya Bapak, bersama dengan sekian puluh ribu orang. Setiap minggu di atas 1.000 orang meninggal. Tuhan, kasihanilah. Tolonglah mereka ya Tuhan. Berikan kekuatan. Berikan penghiburan. Mungkin mereka keluarga merasa kecewa karena tidak sempat dirawat di rumah sakit. Atau tidak dapat pertolongan. Karena banyak juga yang meninggal di isoman. Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah saudara-saudara kami. Baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Bukankah mereka berharga di mata-Mu ya Tuhan? Satu orang berharga di mata-Mu. Apalagi ini begitu banyak. Tuhan, kasihanilah dunia ini. Kasihanilah manusia. Kasihanilah kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Supaya banyak yang terselamatkan. Supaya angka kematian dapat segera dikurangi. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih kalau kami masih memiliki Engkau. Dan Engkau memiliki kami. Karena kami tahu di dalam Tuhan ada pengharapan.
Bagaimana kesaksian pemazmur? Kekuatan, jumlah yang besar daripada kuda yang ada, tidak dapat bisa diharapkan. Tetapi mata Tuhan tertuju kepada setiap orang yang menaruh harap kepada Tuhan. Dan saat ini kami menaruh harap kepadamu ya Tuhan. Kami sungguh menaruh harap kepadamu. Karena itu kekuatan kami lebih daripada kekuatan semua yang ada di muka bumi ini. Yaitu kekuatan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu ya Yesus kami berdoa. Amin. Maaf teman, maaf rekan-rekan. Karena saya sedih ngeliatin angka kematian yang begitu banyak. Saya berduka bersama dengan keluarga yang berduka. Tapi baiklah kita mempersembahkan kehidupan kita. Kita mau memberikan persembahan yang ada di dalam diri kita. Dalam bentuk kepedulian, dana, tenaga, pikiran, dan juga dana. Silakan yang bertugas. Persembahan siapa yang bertugas ya Ibu-Bu? Bu Yani Yeremia. Yani masih ada. Baca ayat. Iya kan, ayat. Ayat persembahan dari 1 Tawarikh 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab padamulah segala-galanya dan dari tanganmulah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Ya, lanjut, Liam. Persembahan dapat diberikan melalui amplop tersendiri di bawah saat sudah kita dapat beribadah di gedung gereja, juga melalui transfer ke BCA 09484848 atau melalui scan QRIS. Ya.
ucaplah syukur. Mari kita naikkan doa persembahan. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat dan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami setiap hari. Sekarang kami membawa sebagian kecil dari persembahan yang asalnya daripadamu sebagai tanda syukur dan ketaatan kami. Terima kasih Tuhan, dan sucikanlah persembahan ini agar dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Tuhan juga yang memberkati majelis yang mengelolanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersyukur kita bisa membawa persembahan kita kepada Tuhan, dan sebagai akhir dari persekutuan kita bersama menaikkan pujian dari NKB 197, Besarlah Untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Bagian dari Mazmur tadi mengatakan bahwa kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar, ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Marilah kita tetap terus merayakan kehidupan kita
dengan menaruh harapan, berpegang pada Tuhan. Seperti juga tadi kesaksian dari Ibu Pani, yaitu tiap langkah kita biarlah diatur oleh Tuhan. Dan kita percaya Tuhan akan berjalan bersama dengan kita. Kita bersama dengan Dia. Doa penutup dan berkat Pendeta Roni. Silakan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, khususnya di dalam persekutuan dewasa sejak pagi sampai menjelang siang ini. Terlebih kami bersyukur karena Engkau adalah Bapa yang mengasihi dan memperdulikan kami, yang senantiasa siap menopang kami, menolong kami, memeliharakan kami. Oleh karena itu, teguhkanlah iman, pengharapan, penyerahan kami tetap hanya kepadamu. Dan kami boleh terus mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara. Karena Engkau yang sudah terbukti bersedia rela memberikan segala-galanya agar kami selamat. Terima kasih ya Bapa. Kami masih akan terus menjalani hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan. Mampukan kami untuk menjalaninya di dalam kesetiaan, menaati semua firman-Mu. Kami menyerahkan keberadaan setiap kami, seisi keluarga masing-masing. Tuhan sajalah yang berkenan untuk memberikan berkat Tuhan, baik dalam bentuk kekuatan, kesehatan tubuh, rezeki yang cukup dalam penghidupan, kemampuan mengerjakan tugas tanggung jawab masing-masing. Dan di atas semuanya, tolong kami untuk dapat tetap menggenggam tangan kasih Tuhan yang senantiasa terulur menopang kami. Ampuni dosa dan salah kami ya Bapa, agar tidak menghalangi kepenuhan anugerah-Mu. Arahkan hati saudara pada Tuhan, sambutlah berkat dari Tuhan. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan Roh Kudus, besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, terima kasih. Sudah selesai persekutuannya, silakan Warta. Persekutuan dewasa untuk minggu depan tanggal 4 Agustus dengan tema hati yang terarah kepada roti hidup. Dibawakan oleh Ibu Gebi Natania. Liturgos Ibu Puspita Sari dan doa persembahan oleh Ibu Liana Ibrahim. Pada kesempatan ini, ucapkan terima kasih kepada Ibu Tea dan kepada Pak Roni, kepada teman-teman yang bertugas yang sudah melayani. Sampai ketemu lagi kita minggu depan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih semua teman-teman. Tuhan berkati. Roni, Tea.